Dan untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait pegelaran KTT ASEAN, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia, Seliana Salsabila, langsung dari JCC Senayan. Ya, Shirley, selain Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan hadir dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, siapa lagi tokoh lain yang akan hadir atau sudah hadir di KTT ASEAN? Shirley, silakan. Ya, terima kasih Syafinas. Memang sejumlah pemimpin negara ini sudah mulai tiba di Indonesia sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini, yakni untuk menghadiri rangkaian KTT ASEAN ke-43 yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 5 hingga 7 September mendatang begitu. Setidaknya saat ini sekitar sudah terdapat 6 pemimpin negara yang sudah tiba di Indonesia. Menurut pantauan tim, memang untuk kedatangannya sendiri, PM Timor Leste Sanana Gusmaud sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini tepat di pukul 8.00. Lalu PM Vietnam Pan Minh Chinh yang tiba pukul 10.35 yang disambut juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Lalu dilanjut ada PM Kamboja Hun Manet sekitar pukul 11. Lalu pada siang hari Perdana Menteri Kamboja Hun Manet maksud saya 11.30 pemirsa dan juga Syafinas. Selanjutnya PM Laos Sonesai Sip Dahon beserta pendamping yang tiba sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Lalu pada sore hari dilanjut Malaysia dan juga Brunei yang sudah tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan akan ada sekitar 22 negara yang akan mengirim delegasi untuk menghadiri rangkaian KTT ASEAN di Jakarta ini. Dan nantinya akan ada sebanyak 22 pesawat kenegaraan peserta KTT ASEAN ke-43 yang akan menginap atau remain overnight RON di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, Shirley, Panama, Serbia dan juga Kuwait ini secara resmi ya menjadi mitra dalam kerangka Treaty of Amity and Cooperation dengan ASEAN. Lalu sebetulnya apa keuntungan bergabungnya 3 negara tersebut ke ASEAN? Shirley, silakan. Ya, benar Syafinas, memang tadi pada siang hari ini memang Panama, Serbia, Kuwait itu secara resmi menjadi mitra dalam kerangka Treaty of Amity and Cooperation atau TAC dengan ASEAN. Nah, hal tersebut tentunya ditekan oleh ketiga negara di sela-sela KTT ASEAN pada Senin tadi ya, pada siang hari tadi maksud saya. Nah, tujuan dari perjanjian ini sendiri Syafinas memang untuk mempromosikan perdamaian, persahabatan untuk kerjasama di antara orang-orang Asia Tenggara yang akan berkontribusi pada kekuatan, solidaritas, dan hubungan yang lebih erat. Dan tentunya hal tersebut dapat menjalin kerjasama begitu dalam mengatasi tantangan bersama. Salah satu contohnya mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, hingga menjamurnya kejahatan terorganisir transnasional, Syafinas. Untuk esok hari, apa agenda KTT ASEAN, Shirley? Ya, Syafinas, untuk agenda esok hari ini yaitu Selasa 5 September 2023 akan ada opening ceremony of the 43rd ASEAN Summit atau upacara pembukaan KTT ke-43 ASEAN. Lalu akan ada ASEAN Summit atau plenary session dan akan ada opening of Asian Indo-Pacific Forum implementation of EOIP dan terakhir akan ada retreat session. Dalam konferensi pers pekan lalu memang Presiden Joko Widodo juga mengatakan KTT ASEAN ini akan berfokus kepada isu-isu pertumbuhan ekonomi dan juga membahas sejumlah konflik di kawasan ASEAN. Demikian, kembali ke studio Syafinas. Iya, terima kasih Sherliana atas laporannya. Selamat bertugas kembali.